Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Lalu, terdapat 4 fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Terdapat 2 jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, atau yang disebut juga sebagai kebijakan uang longgar. Kebijakan tersebut dilakukan melalui bank sentral yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara sedang mengalami resesi atau depresi. Lalu jenis yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, atau yang biasa disebut sebagai kebijakan uang ketat, yakni kebijakan melalui bank sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara sedang mengalami inflasi. Pembahasan selanjutnya ialah instrumen kebijakan moneter. Terdapat 4 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib, yaitu peraturan bank sentral dalam menaikkan atau menurunkan cadangan kas pada bank umum. Yang keempat, yaitu kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Lalu terdapat juga instrumen kebijakan moneter lainnya seperti imbauan moral, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi. Yang kedua, politik sanering, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral dengan cara menggunting atau pemotongan uang. Politik sanering diterapkan ketika terjadi hyperinflasi. Yang ketiga, devaluasi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Yang keempat, revaluasi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Penerapan instrumen kebijakan moneter dapat dilakukan ketika terjadinya inflasi maupun ketika terjadi deflasi. Instrumen pertama adalah diskonto. Ketika terjadi inflasi, kebijakan diskonto dilakukan dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga. Dengan naiknya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung. Karena apa? Karena akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar. Selain itu, bunga yang tinggi akan mengurangi keinginan orang untuk meminjam uang di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dapat dikurangi. Lalu, instrumen yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Ketika terjadi inflasi, kebijakan pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual SBI kepada masyarakat sehingga uang yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh Bank Indonesia. Lalu instrumen yang ketiga adalah cash ratio atau kebijakan giro wajib minimum. Ketika terjadi inflasi, kebijakan giro wajib minimum ini dilakukan dengan cara bank sentral membuat keputusan untuk meningkatkan cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum. Dengan demikian, kemampuan bank umum untuk melakukan transaksi dengan meminjamkan uang akan berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Lalu instrumen yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Ketika terjadi inflasi, maka Bank Indonesia dapat menerapkan kredit ketat yaitu 5C harus benar-benar dimiliki oleh para calon nasabah. Lalu, ketika terjadi deflasi, kebijakan moneter yang dapat dilakukan yang pertama, instrumen pertama adalah diskonto.
Ketika terjadi deflasi, maka Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga turun, maka masyarakat akan tertarik untuk meminjam uang di bank. Karena apa? Karena masyarakat mampu untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam. Ketika suku bunga turun, masyarakat ini juga lebih senang menyimpan uangnya di rumah daripada di bank. Ketika uang disimpan di rumah, maka daya beli masyarakat akan mengalami peningkatan. Instrumen kedua yaitu operasi pasar terbuka. Ketika terjadi deflasi, maka Bank Indonesia dapat membeli SBI atau membeli surat berharga lainnya dari masyarakat. Instrumen ketiga yaitu kas rasio. Ketika terjadi deflasi, maka Bank Indonesia dapat menurunkan cadangan kas. Lalu, instrumen keempat yaitu kredit selektif. Ketika terjadi deflasi, maka Bank Indonesia dapat memberikan kredit yang longgar kepada para calon nasabah. Selain instrumen-instrumen yang telah dijelaskan tadi, terdapat kebijakan dorongan moral dengan memberikan pengumuman atau surat edaran atau sosialisasi dari bank kepada masyarakat terkait pemanfaatan jumlah uang beredar. Sekian video pembelajaran mengenai kebijakan moneter, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.